Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassadors. Balik lagi ke episode Deeply Rooted, yaitu Q&A bersama aku Tessa Rudangta dan ada dengan Denny. ada Ko Denny di sini dan kita di sini ada untuk menjawab beberapa pertanyaan kalian yang udah kalian submit ke Google Form kita. Jadi topik yang mau kita bawa hari ini adalah tips membaca Alkitab. Kayak gitu. Jadi buat pertanyaan pertama nih, menurut Ko Denny, tips membaca Alkitab yang efektif tuh seperti apa? Very good questions. Ada beberapa tips yang saya bisa kasih. Course nomor 1, berdoa minta Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran untuk menuntun kita mengerti kebenaran yang ada di dalam firman Tuhan. Jadi sebelum membaca, berdoa dulu, minta Roh Kudus tuntun kita karena dia adalah Roh kebenaran. Lalu sambil berdoa, kita juga berdoa seperti pengarang daripada Mazmur 119 ayat 18. Dia bilang begini, "Open my eyes that I may behold wondrous things out of your law." Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Nah, kenapa sampai perlu disingkapkan? Karena firman Tuhan itu adalah hal-hal yang spiritual. Jadi kita perlu spiritual eyes untuk bisa mengerti firman Tuhan. Jadi kitab Pemazmur bilang seperti itu. Tuhan, bukain mataku supaya aku bisa ngerti apa yang Engkau mau singkapkan dari firman yang aku baca. Lalu juga ada satu ayat yang bagus di Esra 7 ayat 10. For Ezra had set his heart to study the law of the Lord and to do it and to teach his status and rules in Israel. Jadi Ezra bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Sebetulnya ya, kalau baca tuh bacanya mesti pelan-pelan. Baca Alkitab. Iya, nggak bisa kayak baca koran. Karena kenapa? Karena kan Alkitab itu bukan newspaper. Alkitab itu buku yang ditulis pengarangnya adalah Tuhan sendiri. Jadi kita bacanya kayak sacred writing gitu. Nah, jadi kita mesti pelan-pelan bacanya. Nah, baca pelan-pelan itu ternyata susah loh. Iya. Jadi slowing down itu skill tersendiri buat kita. Dan kalau kita baca, apalagi kalau kita baca pakai mobile phone ya, kan notifikasinya banyak tuh. Masuk WhatsApp, tuh. Instagram, iya. Semuanya ada. Jadi itunya mesti dimatiin dulu. Kalau perlu ya, kalau itunya nggak bisa dimatiin ya pakai yang paper gitu. Jadi back to the original. Betul. Terus waktu baca, karena bacanya mesti pelan-pelan, word by word. Kalau perlu pakai pensil, pakai itu loh, highlighter. Pelan-pelan satu demi satu. Jadi terutama kalau baca surat-suratnya Paulus, itu kita bacanya seperti kayak baca email yang panjang. Kayak kita terima email dari mungkin dari Omniko gitu ya, yang panjang. Masa kita baca cuma belakangnya doang atau tengahnya aja? Kan kita menghargai yang nulis kan? Semuanya. Jadi kita baca dari depan sampai bawah, bacanya satu kesatuan, baca di dalam konteks. Dan kenapa kalau baca mesti bacanya tuh tidak dianjurkan satu ayat gitu ya, diambil yang mau aja deh. Betul, dibacanya itu mesti di dalam konteks. Kayak kan soalnya kayak email yang panjang kan, mau ngerti maksudnya kan mesti baca dari depan sampai belakang. Kalau tengah-tengahnya langsung loncat ke tengah, kita nggak ngerti konteksnya apa. Betul. Nah, banyak orang baca satu ayat terus di luar konteks. Jadi cara membaca Alkitab salah satunya baca di dalam konteksnya itu. Saya beri contoh ya, ada beberapa yang cukup menarik. Pernah denger nggak di 1 Korintus 2 ayat 9? 1 Korintus Coba 2 lihat. ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kalau kita baca ayat itu, terus kita dengar ayat itu, yang muncul di pikiran kita apa? Lagu. Biasa singer sih. Jadi inget lagu. Ya lagunya bagus ya, nyanyiin ya. Yang ngarang teman saya. Nah, tapi kalau kita ngerti, biasanya kalau orang ingat itu baca ayat itu ya, yang kita muncul di pikiran kita apa? Oh, apa yang aku nggak pernah pikirkan. Biasanya itu kan
aduh aku nggak pernah nyangka aku bisa beli rumah Iya. di sini gitu ya. Nggak nyangka bisa ini bisa itu. Aku nggak menyangka bisa jadi direktur, CEO gitu ya. Aku nggak nyangka loh aku Iya. bisa ke Australia Segala gitu ya. macam. Segala macam yang Iya. gitu ya. Ya boleh aja begitu. Mm-mm. Tapi kalau mau baca dalam konteks, Mm-mm. sebetulnya kalau kita lihat ayatnya atas bawahnya Mm-mm. nggak ada hubungannya dengan itu, Dengan material. dengan physical blessing. Itu ayat di atasnya tentang Christ crucified, Tuhan Yesus yang disalib. Bahwa untuk mengerti itu kita perlu yang namanya hikmat yang rohani, bukan hikmat yang duniawi. Iya. Karena untuk mengerti Yesus yang disalib, kalau dengan hikmat dunia itu adalah satu kebodohan dan batu sandungan. Wah. Jadi sebetulnya ayat itu apa yang tidak pernah dipikirkan, nggak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat oleh telinga, yang Tuhan sediakan itu sebetulnya Tuhan cerita tentang keselamatan yang diberikan di dalam Tuhan Yesus yang disalib. Dan itu benar-benar nggak pernah kepikir rahasia yang tersembunyi berabad-abad itu dibukakan. Jadi itu konteksnya kayak gitu. Itu salah satu contoh. Iya, new revelation. Gitu, ya. Di episode ini. Iya. Jadi ada lagi yang menarik. Di 2 Korintus 8 ayat 9. Sama-sama suratnya Paulus juga. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Ya. Nah, ini ayat ini juga kalau kita ambil satu ayat begitu saja, ayat ini saja, apa yang ada dalam pikiran kita? Wah. Tuhan Yesus baik. Ya, kasihnya luar biasa. Menjadi miskin loh buat kita. Iya. Tapi yang buat kita buat apa tuh? Kita jadi kaya. Tapi kalau ada di pikiran kita, apalagi kita greedy nih. Uang. Kita kaya raya nih, miliuner nih. Who wants to be millionaire? Who wants to be millionaire? Ikut Yesus gitu ya. Apakah betul ayatnya bicara soal material blessing jadi milioner gitu kan? Kalau kita lihat lagi konteksnya atas bawah, Paulus lagi cerita apa? Dia lagi cerita tentang memberi. Iya. Memberi kepada jemaat di Yerusalem yang miskin. Lalu dia kasih contoh. Jemaat di Makedonia itu sangat-sangat miskin, tapi mereka tuh begitu hatinya sangat mengasihi. Mereka tuh kaya di dalam kemurahan. Nah, 2 Korintus 8 ayat kedua di atasnya itu ada kata gini. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan tentang jemaat di Makedonia, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin secara keuangan, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Jadi yang dibilang di sini, ya, supaya kamu kaya, Yesus yang miskin supaya kamu kaya supaya kita kaya seperti mencontoh Tuhan Yesus. Kita kaya di dalam kemurahan. Kaya di ayat kedua. Lalu ada lagi di sini di ayat ke-7. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan kasih ini. Kaya dalam kemurahan, kaya di dalam memberi dan pelayanan kasih. Jadi richness-nya itu bukan secara material, bukan buat kita jadi, juga jadi bilioner, bukan tapi begitu. Lebih buat kayak biar orang-orang melihat kayak Tuhan Yesus tuh gimana gitu kasihnya ke kita. Betul, jadi contoh kita melihat Tuhan Yesus yang memperkaya kita supaya kita kaya di dalam kasih dan kaya di dalam kemurahan. Bener banget sih. Satu hamba Tuhan kasih frase cukup bagus. Dia bilang begini, you will never read a better book, but you can learn to read the book better. You will never read a better book. Gak ada buku yang lebih bagus dari Alkitab, because Alkitab is the best book. But kita bisa belajar untuk membaca Alkitab jadi better. Menjadi better, bener sih. Oh, terus aku mau tanya nih kok, kalau dibilang firman Tuhan tuh kita harus meditate juga kan? Meditate tuh apakah harus yang kayak berdiam mengosongkan pikiran gitu, apa yang kayak gimana? Very good questions. Meditate yang di dalam firman Tuhan sangat berbeda dengan meditasi yang diajarkan seperti di agama yang lain lewat kayak yoga, mengosongkan pikiran dan segala macam. Meditate the Bible, firman Tuhan itu sebetulnya the next step after kita membaca. Setelah baca pelan-pelan, word by word, lalu kita mulai merenungkan, mikirin maksudnya apa ya.
Nah terus kita mikirin terus, pernah nggak sih kepikiran satu hal itu sampai Mikirinnya rasanya lama. satu itu tuh, betul kepikiran Gimana itu ini? kepikiran itu terus ya, sampai kepikiran benar. Lalu bukan cuma kita ngerti di otak, udah ngerti sekarang nih konteksnya, ngerti maksudnya apa, sekarang turun ke hati sampai merubah hati kita. Nah itu yang disebut dengan meditate. Mikirin satu ayat, dua ayat, satu perikop. Ini perumpamaan ini Tuhan Yesus cerita apa sampai aku dapat bener-bener artinya, angle-nya bener from the gospel perspective. Terus turun sampai ke hati. Hati kita dijamah Tuhan, hati kita berubah. Baru itu namanya transform. by the word of God through reading and meditating the Bible. Jadi kalau ada kata-kata dari mata turun ke hati, ini dari membaca Bible sampai turun ke hati kita. Dari otak turun ke hati. hati. Buat kita itu perjalanan yang paling panjang. Iya. Kadang-kadang aku juga berdoa kayak kalau baca firman, biar firman ini tuh somehow kejadian di hidup aku. Jadi somehow jadi lebih ingat gitu loh Ko Denny. Iya. Iya. Dan tadi kamu ngomong bagus banget tuh. Kamu bisa ingat ya. Kan kalian kan ikut cool kan. Kita kan ikut cool. Kalau pas Tessa sharing di cool, tahu nggak waktu Tessa sharing itu justru Tessa tuh sebetulnya sedang benar-benar dapat berkat yang lebih banyak. Karena pada waktu Tessa coba sharing, kan Tessa harus mendalami dulu kan. Iya. Itu sebetulnya Tessa diberkati berlimpah-limpah lebih dulu. Dengan cara kita membagikan itu kepada orang lain. Kita sendiri justru diberkati lebih banyak. Karena kita mau gak mau kita harus dig deeper. Sampai ngerti, sampai kita dijamah hati kita, baru kita bisa share ke orang lain. Jadi sering-seringlah share di cool. Ini menguatkan aku karena aku suka takut kalau sharing di cool. Gak apa-apa, we all make mistake di depan. Oh, terus kok aku mau nanya nih, aku tuh tiap tahun juga suka bikin resolusi. Aduh, pengen lebih rajin lagi nih belajar Alkitab, baca Alkitab segala macam. That's very good Terus, resolution. Iya, terus udah kayak gitu, biar lebih teratur gitu juga kan. Jadi bagaimana pendapat Ko Denny tentang hal ini gitu? New Year resolution itu sangat-sangat bagus. Daripada nggak ada kan. Nah pertanyaannya adalah setelah New Year resolution berapa bulan bertahan? Kalau nge-gym sih biasa sebulan beres sih. Resolusi nge-gym. Kalau resolusi baca Alkitab paling tahan 3 bulan gitu ya. Habis itu lupa ya resolusinya. Tunggu tahun depan ya. Jadi 3 bulan baca Alkitab, 9 bulan gak baca Alkitab kan. Waduh. Jadi sebetulnya intinya boleh bikin resolution dan sangat bagus. Tapi yang penting adalah ini bicara soal bagaimana belajar membaca Alkitab dengan cara membaca Alkitab for a lifetime. Jadi seumur hidup. Jadi murid Tuhan, belajar firman Tuhan itu panggilan seumur hidup menjadi murid Tuhan. Dan sekaligus memuridkan nanti kalau sudah dewasa. Jadi yang penting adalah membentuk suatu daily habit yang kemudian nanti endures terus bertahun-tahun dan berdekade-dekade sampai tua. Jadi itu yang nanti pelan-pelan merubah hidup kita, transform by the word of God sampai menjadi serupa dengan gambaran Tuhan Yesus. Karena transformasi itu seumur hidup. Jadi mesti jadi habit dan terus sampai tua nanti. Seumur hidup. Iya, soalnya aku suka amazed gitu sama orang-orang yang kayak aku udah baca Alkitab, udah bolak-balik berapa kali. Aku kayak wah, baca perjanjian baru aja aku maksudnya kadang-kadang suka bolong-bolong gitu kan. Terus tapi yang penting kan udah dibaca bolak-balik, ngerti nggak yang dibaca? Oh ya, itu juga penting. Kalau dibaca doang, wah gue udah pas, udah tick the box. Tapi nggak ngerti yang dibaca. Jadi, it doesn't make any difference. Waktu kita ngerti yang dibaca di otak, terus turun ke hati sampai menyentuh, lalu merubah hati, baru spiritual transformation terjadi.
Iya, jadi itu geng. Perlu banget, kita nggak usah buru-buru lah, take your time, tapi yang penting bener-bener tertanam di hati kalian gitu. Terus aku juga pas baca Alkitab, aku suka bingung loh where to start gitu loh Kak Denny. Good question juga. Kalau yang baru mau mulai ya, Mm-mm. yang baru percaya sama Tuhan Yesus. Kalau yang udah Kristen lama udah mulai hafal kali ya. Iya. Good question. Sebetulnya nggak ada satu single formula. Mm-mm. Mau baca mulai dari Kejadian boleh, baca mulai dari Matius boleh, mulai dari tengah-tengah juga boleh, Mm-mm. mau dari Mazmur dulu boleh, dari Amsal boleh. Iya. Saya suggest-nya try what works best for you. Iya. Jadi coba yang mana yang works best. Tapi memang perlu kesinambungan. Jadi gini, kalau bacanya loncat-loncat, hari ini satu ayat di Roma, besok satu ayat di Kejadian atau di Keluaran, susah dapet connect-nya. Baca Alkitab itu kayak gini, kayak main puzzle. Dikit-dikit, nanti lama-lama, tahu kan main puzzle kan? Itu kan mikir. Nanti ada baru ya mulai kelihatan picture-nya, the big picture-nya. Lalu lama-lama begitu udah ngerti nih, baru big picture-nya tiba-tiba dapet. Ini kayak main puzzle yang gede gitu, yang 1000-2000 puzzle kecil-kecil gitu kan. Baca Alkitab kayak gitu. Karena sebetulnya Alkitab itu ditulis sama Tuhan. Dia reveal himself dikit-dikit. Dari aspek ini lewat buku ini. Dari aspeknya ini tentang keselamatan dari buku yang ini. Berbagai macam Tuhan itu. Nah, waktu kita baca book by book, nanti lama-lama dapat koneksinya, big picture-nya. Tapi bacanya harus menurut saya book by book. Kalau misalnya udah 1 Matius misalnya, mau mulai dari Matius, ya Matius 1 sampai Matius 28. Nanti satu buku. Oke. Injil aku udah dapat. Sekarang coba Kitab Roma. Nah, baca Kitab Roma memang ada challenge-nya sendiri karena susah itu. Yang 1:11 agak susah, 12:16 praktikal aplikasi. Tapi nggak apa-apa, baca pelan-pelan, nanti dibantu sama ikut atau tanya sama pastor, pasti bisa dijelasin. Aku waktu itu ngebantu banget pas ikut 200 dijelasin kayak perjanjian baru itu urutannya sebenarnya bukan Matius, Markus, Lukas, kayak secara timeline, secara tahun. Iya, chronological. Jadi aku waktu itu coba, seru juga nih baca awalnya dari Kisah Para Rasul gitu. Wah, seru sih. Ya, Kisah Para Rasul menarik karena dia yang menghubungkan antara kisahnya itu sendiri, timeline, kronologika timeline dengan episode-episode yang ditulis sama rasul-rasul. Menarik sih. Terus kadang kalau aku nggak ngerti, ada website-website kayak di Desiring God itu membantu juga sih. Ya, banyak website yang bagus-bagus sekarang. Biar tambah ngerti. Jadi sebagai penutup, balik lagi tadi quotation-nya, you will never read a better book, karena Alkitab memang the best book, but you can learn to read the book better. Pelan-pelan seumur hidup. Amin. Jadi gimana guys, udah mulai terinspirasi belum, atau menemukan jawaban gimana cara membaca Alkitab dengan baik dan benar, dan mungkin berdoa juga ke Tuhan biar waktu lu membaca Alkitab bisa nemuin hal-hal yang tersembunyi itu, kayak link-link, puzzle-puzzle itu gitu. Bacanya harus pelan-pelan. Sebetulnya ya, saya tambahan satu lagi ya. Banyak orang pikir, wah aku nggak ngerti bahasa Ibrani, aku nggak ngerti bahasa Hebrew, kayaknya susah deh. Sebetulnya nggak juga. The biggest barrier itu bukan karena kita nggak ngerti bahasa Ibrani atau bahasa aslinya Alkitab ditulis, tapi karena kita tidak baca pelan-pelan, bacanya cepet-cepet skimming. Kalau bacanya word by word, lalu kita ask question kan, kenapa dia tulis begini ya? What does it mean? Kenapa Tuhan sebutkan ada 153 ekor ikan misalnya gitu? Why? Lalu mulai tanya, kenapa ikan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan udang? Gitu. Pelan-pelan, lama-lama tuh itu mulai mikir kan. Nah, waktu mulai mikir, Tuhan yang kasih pencerahan pelan-pelan. Mengasah critical thinking kalian. Ya udah deh, segitu aja buat episode kali ini tentang mengenai belajar membaca Alkitab. Aku Tessa dan Ko Denny mohon undur diri, dan juga jangan lupa kalau misalkan kalian ada mau submit pertanyaan yang lain, nggak harus related sama membaca Alkitab atau gimana, literally apa aja,
bisa ke link di bio kita di Instagram buat isi Google Form kita. Udah deh gitu aja. Sekian dan terima kasih. Oke, bye. Bye. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube. Dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.